Baiklah, izin share screen terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ardilaini, 06061382025067. Saya berasal dari kelas Palembang. Ini saya akan membahas materi tentang analisis gerak pada sepak bola, itu permainan bola besar. Yang saya ambil adalah sepak bola. Sebelum kita memasuki materi, saya memperkenalkan dulu dosen pembimbing saya. Itu ada yang pertama Bu Hartati, DR MS. Yang kedua ada Bu Destriani, NPD. Baiklah, ini kita masuk ke dalam hukum Newton 1. Hukum Newton 1 adalah menyatakan apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda yang sama dengan 0, benda yang awalnya diam akan selamanya diam. Sementara benda yang awalnya bergerak lurus beraturan juga akan selamanya lurus beraturan dalam kecepatan tetap. Newton 1 rumus hukumnya itu adalah sigma F sama dengan 0, atau resultan gaya atau kilogram meter per second kuadrat. Yang kedua itu hukum gerak Newton 2, menyatakan percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan daya total yang bekerja padanya, serta berbanding terbalik dengan masanya. Nah, arah percepatan akan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Rumus hukum Newton 2 itu gaya sama dengan massa kali percepatan. Selanjutnya ada hukum gerak Newton 3. Hukum Newton 3 menyatakan tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Nah, apabila suatu benda memberikan gaya pada benda lain, benda yang mendapat gaya itu akan memberikan gaya yang misalnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tapi arahnya akan berlawanan. Nah, rumus hukum Newton 3 ada 3 jenis. Yang pertama, rumus gaya gesek. Rumus gaya gesek dengan rumusnya seperti ini. Gaya gesek sama dengan koefisien gesekan kali gaya normal. Yang kedua, rumus gaya berat. W kali M, W sama dengan M kali G. Itu W gaya berat sama dengan massa benda kali gravitasi bumi. Yang ketiga ada berat jenis sama dengan massa jenis kali berat benda. Terdapat perbedaan, pastikan hukum gerak Newton 3 dengan 1 dan 2. Yang hukum Newton 3 ada 3 jenis rumus, dan yang pertama dan kedua, hukum Newton pertama dan kedua itu cuma ada 1 jenis. Baiklah, kita selanjutnya memasuki materi tentang gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar dengan arah selalu menuju pusat lingkaran. Gaya sentripetal berfungsi untuk mengubah arah gerak benda tanpa mengubah besar kecepatan linearnya. Tanpa adanya gaya sentripetal, maka suatu benda tidak akan bisa bergerak melingkar. Nah, di garis bawahi, tanpa adanya gaya sentripetal, maka suatu benda tidak akan bisa bergerak melingkar. Nah, jadi pada saat kita bola tadi, tanpa adanya gaya sentripetal, maka suatu benda bola tersebut tidak akan bisa bergerak melingkar. Begitu. Nah, ini terdapat ada untuk mengetahui gaya sentripetal bekerja pada benda yang bergerak melingkar, kita dapat mengetahui persamaan hukum 2 Newton sebagai berikut. Fs sama dengan M kali A, AS, yang kedua Fs sama dengan mv kuadrat per R. Yang dimana Fs itu adalah gaya sentripetal, M adalah massa, AS percepatan sentripetal, yang V adalah kecepatan linear, yang R adalah jari-jari lintasan. Baiklah, yang tadi ada sentripetal dan ini ada sentrifugal. Sentrifugal adalah gaya inersia yang muncul pada setiap objek yang berputar.
Nah, gaya ini berlaku dalam rangka referensi berputar, melingkar. Gaya yang sentrifugal merupakan lawan dari gaya sentripetal karena yang dilihat adalah efek semu yang ditimbulkan oleh sebuah benda yang melakukan gerakan melingkar atau melihat sistem dari sudut pandang objek yang bergerak. Rumus gaya sentrifugal sama dengan rumus gaya sentripetal membedakan hanya arahnya saja. Rumusnya sebagai berikut. Ini terdapat rumus dari sentrifugal sama dengan F sama dengan M kali A sama dengan M V kuadrat per R. Ini contoh perputaran dan terdapat juga rumus dari gaya sentrifugal. Baiklah, selanjutnya ada pengungkit atau tuas. Nah, tuas atau pengungkit itu merupakan pesawat sederhana yang usianya paling tua dibanding pesawat sederhana yang lain. Tuas sudah digunakan sejak kehidupan nenek moyang kita. Pada saat itu, tuas digunakan untuk memindahkan benda-benda berat sehingga pekerjaannya menjadi ringan dan mudah. Misalnya, kita memindahkan batu besar untuk membuat candi dan piramida. Cara kerja tuas, titik A pada gambar di bawah. Nah, ini termasuk gambar yang dimaksud titik A. Ini titik A, terdapat orang. B, terdapat batu atau disebut beban, titik C disebut tumpu. Nah, ini tumpu, yang tengah ini tumpu dari beban dan titik kuasa tersebut. Nah, jika jarak ke titik tumpu A dan C disebut lengan kuasa, dari A ini ke C disebut lengan kuasa atau LK. Nah, jarak titik beban B ke C disebut dengan lengan beban. Nah, ini karena beban jadi disebut dengan lengan beban. Tenaga atau energi atau kuasa yang diberikan itu adalah F. Nah, tenaga atau energi itu disebut dengan F. Dan massa beban adalah W. Nah, massa beban dan kuasa berbanding terbalik dengan panjang dengan masing-masing. Prinsipnya adalah semakin jauh jarak kuasa terhadap titik tumpu, maka semakin kecil gaya yang diperlukan untuk mengangkat suatu beban. Rumusnya suatu beban, untuk mengangkat suatu beban. Nah, terdapat juga rumus dari cara kerja tuas itu. Rumus tuas pengungkit W kali LB sama dengan F kali EK. Ini massa beban kali lengan beban sama dengan tenaga atau energi kali lengan kuasa. Baiklah, kita akan memasuki materi selanjutnya. Nah, ini materi yang selanjutnya ada menganalisis gerakan sepak bola. Nah, ini tadi bola besar, materi saya bola besar, jadi saya mengambil gerakan sepak bola. Pada hukum gerak Newton 1, saat pertandingan sepak bola hendak dimulai, bola yang ada di tengah lapangan masih berada dalam keadaan diam ketika peluit ditiup oleh wasit sebagai tanda pertandingan dimulai. Bola pun mulai ditendang untuk dioper ke teman satu tim. Bola yang awalnya diam akhirnya bisa bergerak setelah ditendang. Kemudian pergerakannya akan terpengaruhi ketika bola yang terkena benda lain atau kaki kita. Nah, baik dalam keadaan diam maupun bergerak, kondisi bola tersebut berada dalam kondisi inert. Nah, sama seperti benda-benda lainnya yang ada di sekeliling kamu, dan kita pun termasuk di dalamnya. Jadi, kalau teman-teman ada yang belum tahu apa itu kondisi inert, adalah kondisi inert kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya, dan kondisi ini adalah inti dari hukum Newton 1. Benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan sampai terdapat gaya lain yang dapat mempengaruhi perubahan pergerakannya. Kalau dalam kasus bola, gaya lain itu asalnya dari kaki kalian atau kaki kita pada saat kita menendang bolanya. Jadi gerak hukum Newton 1, nah ini ada hukum gerak Newton 2. Untuk mengubah gerakan bola tadi, kita membutuhkan gaya.
ketika hendak melewati musuh. Kamu harus mengontrol atau menggocek sehingga bisa terus melaju bersama bola. Nah, menggocek itu seperti mengecoh gitu, mengecoh lawan agar kita bisa terus melewati lawan dan membawa bola ke titik sasaran tempat gawang lawan gitu. Ketika kamu menggocek atau mengontrol itu ada gaya dorong yang kamu lakukan kepada bola sehingga bola tersebut bisa melaju bersamaan dengan badan kamu yang bergerak melewati lawan. Jadi menggocek itu mengontrol agar kita tuh bisa melewati musuh atau lawan dengan cara kita menggocek. Gitu. Nah, cara gaya mempengaruhi gerakan suatu benda dijelaskan oleh hukum gerakan Newton 2 yang menyatakan kalau resultan atau besar total gaya pada suatu benda sama dengan massa benda tersebut dikalikan dengan percepatannya. Atau dalam rumus matematika disebut sigma F sama dengan M dikali A, massa dikali percepatan. Baiklah, selanjutnya ada tadi yang kedua, ini hukum gerak Newton 3. Nah, pernahkah kalian mendengar hukum gerak? Hukum yang berbunyi untuk aksi setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Hukum tersebut masuk ke hukum gerak Newton 3. Ketika kamu memberikan gaya kepada bola yang kamu tendang, maka bola tersebut sebenarnya akan memberikan gaya yang sama kembali ke kamu. Jadi, hukum gerak Newton 3 ini pada saat kita memberikan gaya kepada bola yang akan kita tendang, maka bola tersebut sebenarnya akan memberikan gaya kembali ke arah kita gitu, kembali lagi ke kita. Pada saat kita menendang, kembali lagi ke bolanya ke kita. Berarti sama dengan kita memantulkan bola, menendang bola ke arah tembok, itu bisa jadi sasaran agar kita bisa melakukan analisis hukum gerak Newton 3. Karena ketika kita memberikan gaya pada bola yang akan kita tendang pada bola tersebut, maka bola tersebut akan memberikan gaya yang sama kembali ke kita. Dia kembali lagi ke bolanya, kembali lagi ke kita. Seperti itu. Nah, gaya normal adalah gaya yang sering terjadi ketika kita berbicara aksi-reaksi. Gaya ini dinamakan normal, bukan karena sifatnya biasa saja. Karena gaya normal muncul ketika permukaan sebuah benda lurus dengan permukaan benda lainnya. Ketika bola bergerak ke arah kamu, lalu kamu menaruh kaki di arah bola itu berjalan, maka bola itu akan berhenti tepat di kaki kamu. Hal itu karena gaya normal dari bola tegak lurus dengan permukaan bagian kaki kamu yang menghentikan laju bola tersebut. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah ada pengungkit jenis pertama. Seorang atlet sepak bola menendang bola ke arah gawang. Maka kaki yang akan menendang pasti melakukan gerakan kaki sedikit diangkat dan lutut akan sedikit ditekuk ke belakang. Maka secara tidak sadar, dia akan melakukan gerakan pengungkit satu yang terdiri dari penjelasan ini. Yang pertama, gaya sumbu beban. Yang kedua, gaya sama dengan biceps femoris. Yang ketiga, sumbu gaya sama dengan sendi lutut. Nah, selanjutnya ada beban sama dengan tungkai kaki, tarus, tairus, paleng. Nah, jadi gaya akan dilakukan oleh biceps femoris sebagai awalan melakukan tendangan adalah sendi lutut. Yang menjadi beban adalah tungkai kaki sebagai sampai dengan palangnya sebagai daerah yang akan menendang bola tersebut. Yang selanjutnya ada pengungkit jenis kedua. Pengungkit jenis kedua adalah pada saat seorang atlet sepak bola akan menendang bola tersebut ke arah gawang. Nah, maka kaki yang menendang pasti melakukan gerakan kaki sedikit diangkat. Nah, pada saat itu secara tidak sadar penendang atau yang menendang akan melakukan gerakan pengungkit jenis kedua. Jadi, atlet yang menendang bola ke arah gawang itu pada saat dia gerakannya menendang dan
gerakan kakinya sedikit diangkat, maka secara tidak sadar seorang atlet tersebut disebut dengan fungsi kedua. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada gaya sentrifugal. Analisis gaya sentrifugal itu kita lihat ketika pemain melakukan tendangan pisang. Bila kita perhatikan dengan seksama, maka bola itu akan berputar menuju pusat lingkaran. Bila ingin menambahkan besarnya gaya sentrifugal, dapat dilakukan dengan memperbesar putaran ketika menendang. Jadi seperti itu teman-teman, materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya dapat sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman dan bermanfaat juga bagi yang menonton. Sebelum saya berpamitan, saya menutup ini, saya akan memberikan contoh video dari YouTube, referensi dari YouTube. Saya mengambil dari YouTube tentang tentang ini para orang analisis gerak hukum Newton 1, gerak hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Hukum Newton 1. Jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Di sini saya sedang mencontohkan hukum Newton 1, di mana bola akan tetap diam karena saya tidak memberikan gaya kepada bola tersebut. Yang kedua, hukum Newton 2. Percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Di sini saya sedang mencontohkan hukum Newton 2, di mana saya sedang menendang bola tersebut. Artinya, saya memberikan gaya kepada bola, maka bola tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Hukum Newton 3. Ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawan arah terhadap benda pertama. Di sini saya akan mencontohkan hukum Newton 3, di mana saya akan menendang bola ke tembok. Maka tembok akan memberikan gaya kembali kepada saya dengan besar yang sama dan berlawan arah dengan arah gaya yang saya berikan kepada bola tersebut. Oke, baiklah. Segitu saja materi yang dapat saya berikan dan saya tampilkan kepada teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah menonton dan saya harap semoga materi ini bisa dapat pelajari dengan baik dan benar, dan mohon maaf jika saya ada salah kata, perbuatan, dan salah di segala apapun. Saya minta maaf dan saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.